Halo teman-teman, balik lagi di channel Tero and Terry. Hari ini aku mau review salah satu merek dari boba instan, dari Boba King ya teman-teman. Nah ini menurut review-review yang udah ada, ini merupakan salah satu merek boba yang enak seperti itu. Coba kita lihat ya apakah benar-benar enak. Nah biasanya tuh boba dengan kategori enak itu kalau dia yang pertama adalah kenyal ya, tingkat kenyalannya. Jadi dia harus kenyal tapi nggak sulit juga untuk digigit gitu ya teman-teman. Jadi dia kenyal. Setelah itu adalah dia itu biasanya kayak wangi, kemudian juga ada rasanya kayak manis gitu ya teman-teman. Jadi nggak tawar. Nah itu adalah biasanya kategori dari boba yang enak. Jadi kenyal, nggak keras, wangi, kemudian manis seperti itu teman-teman. Nah nanti kita review ya gimana si Boba King ini. Jadi untuk dari Boba King ini sebenarnya dia punya untuk tipe rasa gitu ya teman-teman. Itu ada 5 tipe. Yang pertama ini yang original, ini juga yang aku beli itu yang original ya teman-teman. Nah selain yang original dia itu juga punya yang rasa leci, rasa madu, rasa stroberi, dan juga rasa kopi seperti itu teman-teman. Nah untuk Boba King ini untuk packingan yang 1 kilo ya teman-teman, harganya sekitar Rp45.000 kalau misalkan kalian cek di online shop seperti itu. Nah ini tuh udah ada kayak logo MUI nya juga ya teman-teman. Kemudian tuh kalau misalkan teman-teman lihat ini tuh dari PT Formosa Ingredient Factory di Tangerang teman-teman. Nah untuk packingannya sendiri itu menurut aku itu udah bagus banget ya teman-teman. Untuk nih teman-teman kalau lihat dari atas seperti ini. Nah ini tuh untuk packingannya, jadi dia juga di bagian atasnya ada ini untuk supaya dia jadi lebih awet untuk di sini penyimpanannya teman-teman. Kemudian juga ini bener-bener vakum, dan dia tuh kasih ada apa namanya ini bisa lihat nggak sih, ini tuh jadi kayak ada expired date-nya gitu kalau teman-teman. Jadi dia expired date-nya itu 24/5/2021 seperti itu teman-teman. Nah untuk kalau teman-teman order yang 1 kilo kayak gini, ini ada varian-varian rasanya ya di sini. Kemudian ini ada komposisinya, ini tepung tapioka. Kemudian ini ada cara untuk memasaknya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini tuh kayak ada cara memasaknya itu ada 6 step ya teman-teman. Simple banget sih, cuman waktunya aja yang lama. Jadi yang pertama ini kita didihin air ya teman-teman. Jadi untuk 1 kg boba, jadi untuk 1 kilo ini kita butuh air sekitar 2-4 liter air ya teman-teman. Jadi kita didihkan dengan api besar, kemudian setelah mendidih kita masukkan bobanya teman-teman dan diaduk gitu sampai dia itu mengambang. Jadi kita aduk sesekali supaya dia nggak lengket dan mengambang. Nah setelah dia mengambang teman-teman, kita kecilkan apinya dikecilkan, kita masak lagi juga si bobanya ini selama 30 menit sampai sesekali juga diaduk gitu ya teman-teman supaya nggak lengket. Setelah 30 menit dengan api kecil kita matikan apinya, kemudian tutup, kita diamkan selama 30 menit teman-teman. Setelah itu kita cuci dengan air. Nah katanya ini cucinya itu bagusnya dengan air yang suhu ruang aja teman-teman, jangan dikasih air es, karena kalau misalkan nyucinya pakai air es justru malah jadi membuat bobanya itu lengket. Nah setelah itu kita simpanlah si bobanya ini di larutan gula. Nah baiknya supaya dia itu ada rasa-rasa manisnya gitu ya teman-teman, menyerap. Jadi kurang lebih kita simpan selama 15 menit aja di dalam larutan gulanya itu sebelum kita sajikan. Jadi 6 step ini simpel kan teman-teman. Nah ini juga selain ada petunjuk penyajiannya atau cara untuk menyajikan si boba ini, di sini juga teman-teman ada petunjuk penyimpanan. Jadi kalau misalkan teman-teman nih ya, misalkan nggak pakai seluruh full ini 1 kilo ini, misalkan setengahnya atau 1/4-nya. Jadi caranya itu kalau misalkan udah dibuka ya teman-teman, usahakan sih kalau misalkan
teman-teman punya vakumnya lagi, di vakum lagi. Tapi kalau misalkan enggak ya kita simpan di tempat yang tertutup dan juga kering gitu ya teman-teman. Jadi misalkan kita bisa masukkan si ini tuh yang udah packingnya terbuka, kita masukkan misalkan ke toples atau kayak tupperware gitu, terus kita simpan di kulkas teman-teman supaya dia lebih awet. Nah kalau untuk yang matang, yang tadi udah matang itu tadi kita harus merendam si bobanya itu tadi di air gula, tapi kita rendamnya juga di air gula tidak lebih dari, di sini ada tulisannya teman-teman, 6 jam untuk menjaga tekstur tetap kenyal. Jadi kalau misalkan disimpannya itu lebih dari 6 jam itu ternyata di teksturnya itu bisa jadi nggak kenyal teman-teman gitu, di air gula ya, di air gula. Tapi kalau misalkan kita mau konsumsi dia di kemudian hari, sebaiknya itu dimasukkan ke dalam freezer. Jadi disimpan di air gula, tapi bukan disimpannya itu jadi dibuat menggenang gitu, enggak teman-teman. Jadi kita masukkan ke dalam freezer. Nanti kalau misalkan kita mau makan lagi, si bobanya tinggal dikeluarin dan kita didihin selama 5 menit sebelum dikonsumsi. Seperti itu teman-teman. Tuh simple banget kan ya. Kayak gitu. Tuh. Kalau ini tuh sebenarnya tuh kalau misalkan teman-teman kayak di kosan gitu juga bisa teman-teman, nggak ada kompor gitu, bisa pakai rice cooker juga teman-teman dengan cara langkah yang sama. Jadi paling ya kalau misalkan api besar, tadi kan perlu api besar ya, kita biasanya kan di rice cooker itu ada kayak cetrekannya gitu ya teman-teman. Jadi dia ada di tipe yang cook sama di tipe yang warm. Nah jadi kalau untuk api besar itu kita kliknya di tipe yang cook gitu. Jadi nanti didihin air dulu di situ di rice cookernya, kita pindahin ke yang tipe cook. Setelah mendidih masukkan bobanya, aduk sampai dia mengambang dan tidak lengket. Setelah itu kita setelah mengambang itu kita masak lagi selama 30 menit. Nah kemudian setelah 30 menit kita pindahin ke tipe yang di keep warm, terus kita diamkan selama 30 menit itu. Terus tinggal seperti tadi cuci lagi dengan air dan simpan di dalam air gula gitu teman-teman. Tadi kalau teman-teman punya kayak brown sugar gitu, liquid brown sugar, nah udah deh, cocok deh simpan di situ supaya lebih enak gitu teman-teman. Praktis dan simpel kan. Nah yuk kita coba untuk merebus si bobanya ini. Oke teman-teman, kita rebus dulu ya bobanya. Nah teman-teman, ini airnya udah mendidih ya. Sini aku pakai sekitar 500 ml air. Aku cuman bikin bobanya ini, aku kita masukin ya teman-teman. Nah ini aku pakai bobanya itu sekitar 100 gram. Jadi ini air mendidih teman-teman, api juga masih besar ya teman-teman. Tinggal nanti kita aduk-aduk ini sampai dia mengambang ke atas. Teman, dia udah kayak mengambang ke atas gitu ya teman-teman. Tadi kan dia tenggelam, nah ini sudah mengambang ke atas. Nah udah mengambang ke atas kayak gini, kita tinggal kecilkan apinya dan kita masak lagi selama 30 menit. Teman-teman, ini udah jadi kayak gini ya, warnanya udah mulai bening. Ini setelah dia diaduk selama 30 menit di api yang sedang. Nih kayak gini teman-teman. Nah, dia udah mulai nggak putih lagi, enggak coklat lagi, tapi dia udah mulai kayak coklatnya gelap dan mulai bening, banyak lendir-lendir juga. Nih kayak gini. Nah ini tinggal kita matiin apinya dan tutup dan kita diamkan selama 30 menit. Oke, kita diamkan dulu ya selama 30 menit. Nah ini teman-teman, tadi aku bobanya udah aku cuci pakai air suhu biasa ya, nggak suhu dingin. Terus aku masukin ke ini brown sugar kayak gini. So aku udah diamin ini selama kurang lebih 15 menit. Nah kalau misalkan teman-teman nggak punya brown sugar yang udah jadi, teman-teman juga bisa bikin ya. Ini kayak aku juga ini bikin, jadi kayak gula merah gitu, 1:2. Jadi airnya itu 2, gula merahnya 1 gitu teman-teman. Terus tinggal dimasukin deh, kita buat rendang ini. Nah kita cicip dulu ya gimana nih bobanya.
bobanya ukurannya segede gini ya teman-teman, nggak yang gede banget sih, nggak yang kecil banget juga sih. Ini cicip dulu ya, gimana nih rasa bobanya. Nih segini teman-teman bobanya. Bobanya kenyal, tapi nggak terlalu yang keras banget juga untuk dimakan gitu ya teman-teman. Jadi kenyalnya kenyal enak, bisa digigit, jadi kerasa ini kita kalau lagi makan boba. Tapi memang ukurannya ini lebih kecil daripada kalau misalkan kita beli boba dari tempat-tempat minum gitu ya teman-teman. Nih kita cicip lagi coba ya. Jadi dia bentuknya itu lebih kecil, jadi kayak digigitnya nggak terasa yang kenyal berasa banget gitu. Tapi ini oke sih, maksudnya aku juga pernah nyicip boba yang memang nggak berasa kenyal sama sekali, tuh nggak berasa. Terus kalau dicium juga ini bobanya wangi ya teman-teman. Bobanya wangi, kenyal, jadi ini recommended sih buat teman-teman kalau pencinta boba, misalkan malas nih atau mau saving uang daripada kita beli boba-boba terus, kita bisa bikin juga boba di rumah, atau juga bisa beli boba instan yang kayak gini teman-teman. Dan ini recommended untuk dicoba, boba yang mereknya Boba King dari boba instan ya, bisa teman-teman search nanti di online shop gitulah, harganya juga murah gitu. Kalau misalkan aku kasih rating sih, waktu kemarin aku pernah review boba yang yang dimasukin di street boba ya. Di street boba kan aku kasih rating sekitar 4 ya teman-teman. Ya kalau ini aku kasih rating sekitar mungkin 3,25 lah, 3,25 kan teman-teman. 3,25 sampai 3,5. Jadi memang dia agak lebih di bawah daripada yang ada di street boba, tapi ini lumayan sih teman-teman buat bikin boba-boba di rumah, karena ada yang jauh lebih buruk daripada ini gitu teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini buat teman-teman yang mau bikin boba yang instan, bisa dicoba dengan boba dengan merek Boba King. Sekian dulu video kita kali ini, jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, bye bye.